Sudah keempat kalinya mendatangi pihak kantor Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencari tahu terkait legalitas KSU Sutra Alam Mandiri tim redaksi, tetapi tidak mendapatkan informasi akurat tentang legalitasnya seperti apa. Saat terakhir keempat kalinya mendatangi kantor Dinas Koperasi, ingin mengetahui tentang legalitas kepengurusan Koperasi KSU Sutra Alam Mandiri, pihak Dinas Koperasi tidak mau memberikan informasi atau jawaban, hanya mengatakan mempersilahkan untuk membuat surat pengajuan terlebih dahulu yang ditujukan ke Kepala Dinas Koperasi dan UKM, nanti katanya baru akan diberi jawabannya. Tim redaksi SKU Media Reformasi lalu melakukan klarifikasi kepada Bapak M. Padi bagian pengawas dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara, terkait tentang keberadaan atau legalitas Koperasi Sutra Alam Mandiri yang berkantor di Loa Janan. Menurut keterangan Bapak M. Padi, Koperasi KSU Sutra Alam Mandiri ini beralamat di Desa Loa Janan Ulu. Dikatakan lagi olehnya bahwa koperasi disahkan oleh pemerintah pada tanggal 09 November tahun 2018 sebagai ketuanya adalah Muhammad Yasik. Namun sangat disesalkan data legalitas tidak diberitahukan atau diperlihatkan oleh pihak Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu pihak dari Desa Bakungan juga Camat Loa Janan tidak mengetahui legalitas koperasi tersebut. Kemarin data sudah kita kirim, sudah kasih Bu siapa kemarin itu? Bu Mutrika. Gitu. Terkait masalah koperasi itu. Ini kebetulan ada kuasa dari masyarakat karena di lapangan ada masalah sedikit. Cuman kita kan nggak bisa serta-merta. Makanya kita klarifikasi dulu kepada para pihak. Kira-kira apa sebenarnya yang terjadi. Nah kemudian kenapa kok seperti itu dan kira-kira ada solusinya nggak? Begitu loh. Ada ratusan masyarakat, cuma saya ambil sampel 5 aja. Masyarakatnya masyarakat mana nih? Lok Bahu. Siap, boleh. Maaf, bisa dibaca, dilihat sedikit. Masyarakat Lok Bahu, Sungai Kunjang. Betul. Ini yang punya lahan atau betul. Tempat tinggalnya di Sungai Kunjang, tapi lahannya ada di Lojanan Ulu gitu ya? Pernyataannya ya toh. Ini pernyataan per orang berarti. Betul. Kita buat sampel seperti itu. Jadi jangan sampai nanti ada rekayasa segala macam. Ya karena saya juga punya kewajiban membimbing mereka di lapangan. Jangan sampai ada miskomunikasi terhadap masyarakat, cara pendataan yang baik seperti apa ya toh. Kemarin saya coba ya kita minta kejelasan terkait masalah koperasi ini. Koperasi ini memang badan hukumnya legalnya gimana? Kalau terdaftar, saya sampaikan terdaftar. Terdaftar mereka. Nah, kemudian dalam terdaftar itu kan begini Pak. Itu kan dalam koperasi itu kan ada mekanismenya. Dalam pembentukan koperasi ya memang udah sesuai dengan persyaratan tidak? Nah itu yang saya mau tanyakan karena di sana ada kelompok anggota saya baca ada anggota di koperasi itu yang notaben kita masih pertanyakan gitu loh. Koperasi kan asas manfaat gotong royong terus segala macam. Nah kemudian terbentuknya koperasi kan harus ada minimal dalam pembentukan koperasi pun harus diawasi oleh Dinas Koperasi. Kan ada daftarnya, ada daftar hadir dan dalam pembentukan. Nah itu dokumentasinya harus ada. Nah itu legalitas seperti apa gitu loh. Jadi emang itu namanya kan Pak pengesahan Pak dulunya. Siap. Dinas Koperasi yang mengesahkan melalui Menteri Koperasi. Kementerian Koperasi. Sekarang sudah berubah kan, bukan Kemenkop lagi, bukan Menteri Koperasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah itu di bawah pengesahannya di bawah situ. Tentunya pada masa yang dulu dengan sekarang ini memang jauh berbeda. Kalau yang baru ini masyarakat itu yang berkumpul 20 orang syaratnya, 20 orang melakukan rapat, ingin membentuk namanya koperasi. Kemudian ada berita acara, ada daftar hadir, ada dokumentasinya. Ada dokumentasi. Siap Bapak. Itu dibawa ke notaris. Bawa ke notaris dulu, betul. Sampaikan untuk minta izin dari Kemenkumhamnya. Ada pendaftaran anggaran dasarnya ya. Betul Bapak. Kemudian Betul. anggaran dasar itu disahkan kepada Kemenkumham. Betul. Mekanisme sekarang itu. Jadi
karena ini KSU Sutra Alam Mandiri ini tahun 2018 Pak. Dia disahkan itu 9 November 2018. Jadi ini belum berumur 2 tahun. Siap Bapak. Ini koperasi baru. Koperasi baru. Jadi secara verifikasi maupun validasi tentunya itu sudah dilalui tahapan-tahapan. Karena apa? Karena sudah disahkan oleh pemerintah. Terkait dengan kondisi di lapangan saat ini, antara benar atau tidak, real atau tidak, siap Bapak. Dinas tidak sampai ke sana Pak, pengawasannya. Pengawasannya itu yang berhak ya justru anggota koperasi itu sendiri. Dalam penyampaian laporannya, betul. Apakah dia sistem pelaporannya seperti apa Pak? Kalau laporan apa setiap triwulan apa? Kalau laporan wajibnya kan setahun sekali. Setahun sekali. Rapat anggota namanya. Rapat anggota, betul. Pertanggungjawaban pengurus dan pengawas. Minimal 1 kali. Kalau laporan periodik ke dinas, setahu saya beluman. Karena ini memang koperasinya baru 2 tahun. Kemudian mungkin usahanya saya nggak paham juga nih, karena usaha apa kayak koperasi ini ya. Siap. Rasa-rasanya mungkin yang kerjasama dengan kehutanan rakyat ada masalah. Masalah lagi kita selesai. Sementara ada masalah. Betul. Tapi benar tidaknya saya belum tahu. Siap Bapak. Kalau pengurus koperasi tidak intens melakukan laporan, dengan laporan maupun datang secara langsung. Langkah pertama saya Pak, ini data mereka Pak ya, ini saya buka. Pertama mereka datang ke tempat kita, ke kantor biro kita di situ. Saya cek lapangan, mendata di masyarakat itu. Oh benar, masyarakat itu bertani di sana sudah lama. Saya cross check di Google terkait masalah koperasi ini, nggak nembus Pak. Di Google nih Pak, maaf ini Pak, nggak nembus, makanya terpaksa saya ke sini. Kemudian saya cek ke lapangan di sini, ini yang sudah lahan tergusur. Ini kebun-kebun yang digusur mereka, diratakan semua dengan tanah. Yang kerja di lapangan siapa Pak? Ada eksekutornya yang disuruh sama SKU sama koperasi. Nah nanti Pak ini. Nah terus ini saya ceritakan dulu. Nah waktu itu pernah ketika penggusuran masyarakat ini ya karena punya lahan, ini tunggul-tunggulnya udah berdiri lagi tunas. Nah, mereka ketika mereka punya lahan itu dihancurkan seperti ini, mereka ya sedikit banyak menahan, dalam artian memprotes, melawan lah waktu itu. Cuman itu tadi dilawan siang, masyarakat pulang tengah malam digusur sampai pagi gitu loh Pak sistemnya. Nah jadi rata semua. Ini bukti-bukti otentiknya, alat-alat yang gusur, gitu. Nah ini ada juga, ada oknum juga di sini yang ngawal alat. Nah waktu itu Pak, nah disinilah waktu itu mereka diarahkan untuk musyawarah, untuk dimasukkan dari kelompok tani, diiming-imingi untuk penanaman pertama tadi apa? Di sini. Ini waktu itu ada. Nah kemudian yang kedua, setelah mereka ini nggak taunya beda tanamannya eukaliptus. Nah ini waktu itu setelah terjadi ini, terjadilah mereka pertemuan di desa Bakungan. Ini ada MOU-nya, ada berita acaranya, notulennya hasil pertemuan, menyatakan pada saat itu masyarakat disuruh semua pihak, baik dari masyarakat, dari pihak koperasi, ditandatangani oleh masing-masing, menahan diri supaya ada penyelesaian dulu baru digusur. Nah masyarakat bertahan Pak, cuman koperasinya tetap menggusur, gitu. Jadi melanggar dari kesepakatan yang ada. Terus kemarin itu Pak, setelah ini data-datanya dari kementeriannya saya pelajari juga. Nah, koperasinya. Ini yang saya dapatkan di lapangan, Pak. Langsung saya berkunjung turun ke lapangan. Waktu itu ke kantor UPTD-nya. Nah, UPD. Nah, kebetulan di lapangan, ketemu di lapangan di sini saya pertanyakan. Bagaimana SOP Anda bekerja? Dari Desa Bakungan, Kecamatan Loajanan, Kutai Kartanegara, reporter Media TV Reformasi Hamjiana Putri melaporkan.